biar lebih praktis, jadi tidak perlu diaduk-aduk gitu. Jadi aku harus bikin jauh hari gitu. Nah ini aku tambahkan sedikit lada ya teman-teman. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Nur Daily Vlog. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Kali ini aku mau share ke kalian apa sih kegiatan kita TKW kalau menyambut Imlek seperti ini. Nah, kalau di tempat majikan saya itu mereka merayakan Imlek itu jauh hari ya. Jadi sebelum Imlek itu terjadi, karena mereka itu biasanya kalau pas hari H itu mereka pada mudik gitu. Jadi di rumah itu cuman aku sama nenek aja, dan anak-anaknya itu biasanya mudik ke kampung halaman kayak gitu. Jadi hari Jumat mereka itu udah makan-makan gitu. Nah, ini aku mempersiapkan ini telur ini udah aku cuci bersih. Ini mau aku rebus ya teman-teman. Karena hari ini aku juga agak sibuk, jadi aku mau kukus aja. Tadi aku juga tambahkan sedikit garam. Nah, ini aku gunakan kukusan seperti ini ya teman-teman, biar lebih praktis, jadi tidak perlu diaduk-aduk gitu. Nah, sebenarnya ini aku bikin videonya ini hari Rabu ya teman-teman, dan aku tuh udah mempersiapkan makanan apa sih yang harus dipersiapkan itu dari hari Rabu gitu. Karena kalau di sini itu masakan itu perlu dimasak dalam waktu yang agak lama ya teman-teman. Jadi ini telurnya ini aku kupas, aku mau bikin apa ya, kalau di Indo itu kayak bacem gitu, cuman mereka itu lebih suka kalau tekstur warnanya itu agak lebih gelap gitu. Jadi kayak kecapnya itu udah begitu meresap ke dalam, jadi aku harus bikin jauh hari gitu. Nah, ini kalau untuk masak ini tuh ditambah babi ya teman-teman, jadi non halal gitu. Makanya kalau majikanku tuh jarang ya kalau masak masakan yang non halal itu, kecuali kalau misalnya pas hari-hari besar, misalnya hari Imlek atau mungkin hari-hari besar lainnya, dan mereka makan-makan gitu, baru saya masak yang non halal. Nah, ini aku tadi masak telurnya kan pagi menjelang siang ya teman-teman, dan ini baru aku kupas itu udah hampir maghrib, karena kan tadi aku agak sibuk juga mempersiapkan makan siang untuk anak-anaknya majikan, karena kan hari ini juga pabrik masih buka ya, dan sorenya aku juga mempersiapkan masakan buat anak Indo, jadi nggak ada waktu sama sekali untuk mengupas telur. Jadi ini sore hari setelah saya selesai masak semua, ini baru aku kupas. Jadi kalau ini telurnya itu dibiarkan dingin dalam suhu ruang, itu hasilnya itu akan lebih cantik ya teman-teman. Ini telurnya itu bisa mengelupas sempurna. Jadi kalau kalian mau tips buat kalian yang mau merebus telur biar hasilnya lebih cantik, yaudah kalian itu rebusnya agak awal aja, dan nanti ngupasnya itu pas bener-bener udah dingin. Jadi kalau masih anget-anget kayak gitu, biasanya itu akan lengket di kulit. Nah, untuk hari ini aku cuma ngerebus telur ini ya teman-teman, tapi nanti juga akan aku masak. Dan tadi aku udah bersih-bersih, cuman ya masih belum sepenuhnya, masih sedikit lah, belum berapa persen bersih-bersihnya, karena untuk minggu ini aku juga agak sibuk, apalagi minggu kemarin itu sempat sakit ya. Biasanya tuh 2 minggu sebelum Imlek itu aku udah mulai bersih-bersih teman-teman, tapi karena minggu kemarin itu saya lagi sakit, belum bersih-bersih gitu. Jadi nanti pas hari H itu sekalian bersih-bersih, karena kan nggak berdua sama nenek doang kan, jadi nggak ada kegiatan, sekalian bersih-bersih rumah gitu. Jadi kalau di keluarga nenek itu untuk Imlek itu
sibuknya ya cuma pas hari ini teman-teman, hari makan-makan kayak gitu, cuman setelah itu jarang ya, anak-anaknya udah pergi sendiri-sendiri, terus kadang itu ada saudara jauh, cuman ya saudara jauhnya itu cuma sekedar bertamu aja, nggak yang sampai makan-makan atau masak-masak di sini, nggak pernah sih. Makanya mungkin teman-teman yang berada di luar negeri mereka tuh akan sibuk ya pas hari Imlek karena semuanya di rumah. Tapi kalau saya berbanding terbalik ya, kalau Imlek itu malah saya itu bisa bersantai karena orang-orang pada nggak ada gitu. Cuman berdua sama kakek nenek. Jadi aku biasanya kalau hari Imlek itu benar-benar aku gunakan untuk istirahat teman-teman. Paling cuma ngerjain kerjaan rumah yang sekiranya santai saja, yang bisa dikerjakan misalnya pagi, biar nggak ada kegiatan lah, kan nggak enak juga ya harus tidur di kamar terusan, nggak enak. Jadi harus tangan kita harus gerak. Nah, kalau di sini itu kalau misalnya hari Imlek itu untuk makan makanan misalnya kayak resto seperti itu tutup teman-teman. Jadi um, buat kalian yang baru datang atau mungkin kalian yang kerja di pabrik, kalian harus mempersiapkan bahan-bahan panganan yang mungkin bisa dimasak dalam waktu 1 minggu. Kalau enggak, itu mungkin harganya itu akan lebih mahal kalau kalian belinya di supermarket, teman-teman. Sekarang pun kalau dibeli di pasar itu harganya juga lumayan udah naik ya, teman-teman, dari harga normal. Tapi ya naiknya nggak seberapa kalau di pasar itu. Cuman mungkin kalau untuk teman-teman yang jarang ke pasar sih nggak kerasa ya. Tapi kalau untuk saya yang setiap minggu itu seminggu sekali pergi ke pasar, jadi saya tahu barang apa sih yang naik dan enggak kayak gitu. Nah, untungnya aku kemarin tuh udah belanja minggu kemarin, karena aku tuh nggak ada kesempatan ya teman-teman, kalau misalnya pagi hari ini makan-makan, hari sebelumnya ke pasar tuh nggak mungkin kan, karena kan aku di sini jaga 2 pasien kan dan nggak ada yang jaga, apalagi ada sih anak cucu-cucunya, cuman mereka kan ada di pabrik di bawah kan, jadi nggak akan bisa tahu apa yang terjadi di atas dengan kakek nenek gitu. Dan untuk kakekku sekarang juga udah parah, pikunnya kayak balita cara pikirnya, jadi harus ekstra sabar juga. Nah ini, telurnya akan aku masak bacem dulu ya teman-teman, karena nanti, aku akan taruh semalaman di dalam kulkas gitu. Jadi besok pagi aku bisa masak lagi dengan menambahkan daging yang non halal. Nah ini aku cuman bumbunya cuman bawang putih dan bawang merah, ini cuma saya geprek aja, dan untuk bawang merahnya cuma saya iris-iris aja ya teman-teman, dan aku tambahkan juga cabe sama jahe. Masak-masakan di Taiwan tuh sangat simpel teman-teman, jadi kalian nggak perlu memeras santan atau bikin sambal kayak gitu, nggak perlu kayak masakan Indonesia yang super ribet ya. Di sini cuman bumbunya digeprek-geprek aja udah. Ini aku tambahkan bawang merah ya, belum aku kupas tadi, jadi harus kupas terlebih dahulu. Nah, kalau untuk Imlek hari ini sebenarnya sih kalau aku izin libur sih boleh ya, cuman aku tuh orangnya mageran teman-teman. Jadi kalau malam kan jarang tidur, kalau siangnya harus libur di luar jalan-jalan kayak gitu, aku tuh males. Apalagi sekarang kan Taiwan lagi musim dingin kan, jadi lebih males lagi. Apalagi kalau pas musim panas itu panas banget, jadi males. Makanya saya tuh bukan tipe orang yang sering libur kayak gitu. Bukan yang nggak boleh, cuman aku aja yang malas. Aku lebih suka menggunakan waktuku tuh untuk istirahat ya teman-teman, karena memang jaga lansia itu kondisinya itu nggak bisa ditebak teman-teman. Kadang itu, siangnya dia baik-baik aja, udah gitu sore jam berapa, jam 5 atau jam 10 malam, itu udah langsung drop kayak gitu. Jadi, sebisa mungkin ya harus menjaga stamina biar nggak sakit. Karena kalau kemarin itu pas aku sakit, kakek sakit, terus harus jaga nenek, itu rasanya kayak berat sekali teman-teman. Apalagi ini kakekku tuh kadang tengah malam suka jalan-jalan yang nggak jelas kayak gitu. Terus
kebetulan kamarku itu juga deket ya sama cuman sebelahan sama kamar kakek, dan beliau itu tuh, dari sore sampai kadang tengah malam itu nyanyi. Nggak tahu sih yang dinyanyikan itu apa, terus kalau nggak gitu kayak buka buka lemari kayak nyari sesuatu kayak gitu, dan bersuaranya super berisik teman-teman. Jadi kadang tuh ya meskipun udah, masuk kamar tuh nggak bisa tidur gitu karena suara berisiknya kakek. Sekarang aku akan tumis jahenya ya teman-teman. Ini, aku menggunakan jahe yang agak tua ya, maksudnya kan kalau di Taiwan itu ada 2 macam ya teman-teman, ada yang jahe masih muda itu dan ada yang jahe udah tua. Nah ini aku iris-iris, kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah aku siapkan tadi kayak bawang putih, bawang merah, serta cabe. Ini aku tumis sampai, harum. Nih sekiranya udah harum ya teman-teman, ini udah matang. Maaf ya teman-teman, itu ada suara kayak apa ya, kayak apa ya, kalau pengumuman kayak gitulah. Abaikan ya, memang agak berisik. Nah ini aku tambahkan air secukupnya aja, kira-kira nanti telurnya itu bisa terendam semua, jangan terlalu. Kemudian aku akan tambahkan kecap asin. Ini aku tambahkan secukupnya aja ya teman, dikira-kira aja karena aku kalau masak itu suka mengira-ngira, nggak ditakar kayak sendok kayak gitu, nggak terlalu lama memakan waktu yang lama. Kemudian aku tambahkan juga saus tiramnya juga sekiranya aja, kira-kira itu biasanya berapa kayak gitu, karena kan di sini juga udah lama ya jadi udah tahu. Dan ini aku juga tambahkan gula merah biar warnanya tuh makin pekat ya, aku tambahkan juga gula merah. Ini aku belinya gula merahnya tuh gula merah Taiwan ya teman-teman. Jadi kalau gula merah sini itu udah halus, udah dihaluskan gitu, nggak dalam bentuk potong-potongan kayak Indonesia gitu. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, sedikit aja, jangan terlalu banyak ya karena tadi udah ada kecap asinnya. Kemudian aku tambahkan juga kaldu bubuk. Ini aku tambahkan sedikit lada ya teman-teman. Ini aku ladanya pakai lada Indonesia. Ini tinggal diaduk-aduk aja. Ini kayaknya warnanya udah cukup pekat. Jadi aku tinggal masukkan telurnya. Maaf ya teman-teman, iklan ini aku dapat SMS dari anaknya nenek, katanya besok itu jam berapa kayak gitu nih. Aku balas nanti aja ya karena kalau di dapur itu sinyalnya agak susah. Nah ini udah mendidih, kemudian aku masukkan telurnya. Jadi ini aku akan masak sampai warnanya itu berubah. Ini kan karena yang sekarang ini udah malam ya, jadi aku masak sekitar 1 jam aja, terus aku matikan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, ini tunggu sampai dingin baru dimasukkan kulkas. Oke teman-teman, sekiranya itu dulu ya video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.